Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Siti Lende, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video pembelajaran anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan yang diampu oleh dosen Hendrik. Yang pertama, kita masuk pada apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan atau sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Kemudian kita masuk pada satu, pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian kita masuk pada anatomi sistem pencernaan. Di sini ada 8 saluran pencernaan. Yang pertama, rongga mulut atau cavitas oris. Yang kedua, faring atau tekak. Yang ketiga, esofagus atau dalam kurung kerongkongan. Yang keempat, lambung atau gaster. Yang kelima, usus halus atau intestinum. Yang keenam, usus besar. Yang ketujuh, rektum. Yang kedelapan, anus. Kemudian kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu rongga mulut atau cavitas oris. Rongga mulut merupakan sebuah bagian tubuh yang terdiri dari yang pertama, bibir terdiri dari bibir bagian atas dan bawah yang saling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. Yang kedua, gigi merupakan bagian keras dalam anatomi mulut yang berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Yang ketiga, gusi. Yang keempat, lidah. Yang kelima, amandel. Yang keenam, uvula. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, faring atau tekak. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring atau bagian atas terdiri dari langit-langit mulut lunak dan keras. Orofaring atau bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel. Dan laryngofaring atau bagian bawah terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esofagus atau larynx. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm, dimulai dari trakea atau batang tenggorok dan memanjang hingga bagian atas lambung Anda. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglotis. Dan kemudian kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu lambung atau gaster. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intra-abdominal, yang letaknya yang pertama berada di antara esofagus dan duodenum. Yang kedua berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum. Yang ketiga berada di daerah epigastrium dan meluas ke epicondrium. Kiri terbentuk melengkung seperti huruf J. Keempat, oblik atau miring atau melintang dari kiri ke kanan menyilang ke abdomen atas tepat di bawah diafragma. Kemudian kita masuk pada bagian fungsi secara umum. Yang pertama, penyimpanan makanan. 2, produksi kimus. 3, digesti protein. 4, produksi mukus. 5, menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Bagian A, enzim pepsin berfungsi memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptide dan asam amino. B, lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. C, asam klorida berfungsi memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. D, hormon gastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. 6, produksi faktor intrinsik suatu glikoprotein yang disekresi sel parietal. Kemudian kita masuk pada bagian yang kelima, usus halus atau intestinum minor.
Pertama, usus halus atau yang juga biasa disebut usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi. Kedua, usus halus terbentuk dari otot dan membran yang dapat mengerut erat di dalam rongga perut. Yang ketiga, usus halus memiliki panjang sekitar 6 mm dan diameter 2,5 cm. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman terjadi di dalam usus halus. Dan yang keenam, usus besar atau intestinum major. Pengertian usus besar merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Organ ini memiliki peran penting untuk penyempurnaan proses pencernaan makanan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ ini disebut juga dengan kolon, memanjang dari cecum, kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Kemudian yang ketujuh, rektum. Rektum adalah saluran penghubung antara usus besar dengan anus. Dari atas ke bawah anatomi saluran pencernaan, rektum berada di sekitar anus bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsi rektum menerima feses dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Rektum memberikan sinyal kepada anus bahwa ada feses yang harus keluarkan atau sampai kondisi memungkinkan untuk buang air besar. Saat kotoran atau gas masuk ke rektum, sensor tubuh pun mengirim pesan ke otak. Nantinya, otak akan memutuskan kapan kotoran atau gas bisa segera keluar. Jika gas atau kotoran bisa keluar, sfinkter atau mengendur dan rektum berkontraksi. Sebaliknya, jika gas dan feses tidak bisa keluar, sfinkter atau merancang dan rektum akan menyesuaikan sehingga ingin buang air besar hilang sesaat. Dan kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini adalah kanal sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal atau internal dan eksternal. Lapisan anus atas mampu mendeteksi isi rektal. Ini akan memberitahu Anda apakah isinya cair, gas, atau padat. Fungsi anus yang pertama, proses defekasi di mana proses tubuh membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi terjadi akibat adanya reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sfinkter. Yang kedua, mengatur keluarnya feses, di mana proses ini mengatur pengeluaran feses sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, menahan bab di saat tertentu di mana proses ini terjadi karena adanya kontraksi otot sfinkter serta levator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut pada saat kita ingin menahannya. Sekian presentasi saya. Jika salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. And thanks for watching.